Nah oke teman-teman, hari ini ada video khusus karena kita akan nge-survey sebuah properti. Jadi ini video yang belum pernah aku buat banget. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, aku sudah pernah buatin video untuk teman-teman belajar cara negosiasinya, cara teman-teman mencari sebuah properti yang under value-nya, terus cara pendanaannya, cara teman-teman itu ngelihat properti yang sebelum aku beli seperti apa, dan setelah aku renovasi 50% seperti apa, 85% seperti apa, 100% pun juga aku udah kasih bikin videonya. Nah tapi teman-teman belum pernah sekalipun aku buat videonya itu yang khusus ya, khusus ngeliatin teman-teman itu cara memulainya, cara pertama kali teman-teman datang survei kira-kira properti ini cocok nggak diambil, cocok nggak dijadikan kos-kosan yang bisa menutupin cicilannya sendiri. Nah teman-teman, kita akan hari ini ada episode khusus, kita akan ke sana langsung, kita akan melihat karena hari ini aku udah sembuh dari COVID juga, terus juga ada kesempatan untuk nge-survey dua lokasi yang menurutku tuh cakep. Jadi kemarin aku dapet info dari broker, katanya ini orangnya cukup BU banget, terus habis itu harganya kayaknya bisa turun lumayan banyak, propertinya juga sesuai dengan spek yang aku minta. Nah nanti kita akan lihat sesuai spek yang aku minta itu seperti apa, bentuk lokasinya itu seperti apa, terus kompetitor-kompetitor yang ada di sana seperti apa. Nanti kita lihat, lokasinya juga masih sama karena di lokasi daerah-daerah Seturan sana. Jadi sudah terbukti ramenya, event saat pandemi pun masih rame. Kita akan survei lokasinya, kita akan lihat detail-detail dalam rumahnya. Nanti kita akan lihat, kita akan belajar juga kira-kira model seperti ini bisa jadi berapa kamar, kira-kira budget renovasinya habisnya berapa banyak. Nah itu kita mungkin akan lihat ya, kita akan survei. Hari ini kita nggak surveinya sama kontraktor, nggak sama arsitek, aku sendiri karena aku udah cukup paham. Jadi nonton sampai videonya habis, kita akan belajar bareng-bareng. Nah oke teman-teman, kita udah mendekati tempatnya dan ternyata tempatnya teman-teman nggak benar-benar di Seturan banget. Kayaknya aku salah dikasih infonya sama dia. Terus tempatnya ini memang agak keluar. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat kosan itu biasanya kan dekat-dekat di Seturan ya. Cuman ada satu kosan sebenarnya yang agak keluar dari Seturan. Jadi setelah ring road gitu. Nah itu posisinya malah ternyata rame banget tuh. Dari awal buka sampai sekarang itu mungkin udah 2 tahun ya. Itu ada beberapa anak kos yang memang nggak keluar-keluar. Even sama COVID pun nggak keluar-keluar. Karena gini, yang agak di luar itu pemandangannya bagus. Jadi pemandangannya tuh sawah, feel-nya tuh enak. Jadi memang agak jauh sedikit, tapi hawanya tuh enak banget. Jadi menurutku itu yang ngebuat orang-orang itu betah. Nah hari ini kita akan lihat ya. Nah di sini biasanya aku nge-survey dulu nih, kira-kira kosan di sini tuh ada nggak, jangan sampai nggak ada kos-kosan juga deket-deket sini. Nah ini kita udah sampai nih di tempatnya. Oke, kita coba turun, kita ketemu sama itunya ya, sama brokernya. Kita akan lihat, kita akan tanya-tanya. Let's go. Masih nego sih. Nego ya? Iya, tapi di nego aja. Kalau yang kos-kosan daerah sana tadi harganya berapa? Oh, gini. Oh ini tempatnya? Iya, rumahnya. Oh nggak ada kehidupan di daerah sini? Oh, tenang sih. Malah apa sih? Ya. Kalau ini udah apa ya? Hampir semuanya penuh sih. Lantainya kan Tuan Tony kan sempat bilang ya. Iya, itu sih. Tapi belumnya masih ini selalu
Totalnya berarti 140. Oh ya. Bangunannya sekitar 180. Berarti nggak itu ya? Nggak benar-benar 2 lantai ya? Kalau 190 ya? Tanahnya juga tinggi ya? Oh iya. Tinggi. Tinggi ya, bikin lampiran kecil. Kelas lagi kok. Ini irigasi. Kalau ini aslinya 5 kamar sih. Masih lantai 2 nya. Boleh ya? Ini yang punya orang mana? Yang punya orang Jogja aja. Oh ini Iya. Jadi ini aslinya dari luar sekolahnya. Cuma udah ganti sertifikat tanahnya ya? iya. Sebelumnya memang kos-kosan ya? Rumah biasa, rumah namanya. Nah ini mahal di ini ya nanti. Renov. Gini nanti mahal di itunya sih apa namanya? Kan aku biasanya kamarnya kan eksklusif. Habis itu kan kamar mandinya dalam kan. Nah kalau gini tuh nanti mahal di itunya sih apa? Bikin lain-lainnya. Oh iya. Iya. Soalnya ini kamarnya ini mahal di mau pasti aku sebut. Iya. Nah itu lagi semua ya. Kamarnya udah berapa tuh? 5. 4, 5 di salah satu. 4, 5. Berapa ya? Ini ya kasihnya kamar, cuman ukurannya lebih kecil sama ini 2 lantai. Ada satu lantai lagi. Iya, tapi maksudnya apa itu nggak pernah gitu sih. Kamar kecil. Gimana? Ada kamar kecil. Ini yang mana? Ini oh, saya bisa lihat. Sorry. Satu kamar, 2 kamar, 3 kamar. Ini masukin di sini. 4 kamar, 5 kamar, 6 kamar. Kamar lagi di atas 6 kamar. Yang bolong di Bolong nggak mungkin dihitungin sih, mahal loh ya. Oke, jadi tadi kita udah muter-muterin lantai 2-nya, lantai 1-nya juga udah lihat semua. Nah, cuman di sini itu aku agak kurang nggak sukanya tuh mulai dari yang pertama nih ya. Kalau kita lihat ini tuh banyak naik turun yang nggak jelasnya nih. Jadi ini ada naiknya, terus ini ada naiknya lagi, ini naik lagi, terus tiap kamar naik lagi, ini juga naik. Jadi nanti renovnya itu bakal tinggi banget karena untuk ngeratain itu kan butuh yang namanya dibobok lagi ya, dan ini agak mahal sih karena bener-bener naik turunnya itu banyak. Ini setiap ini naik lagi, yang di sini juga di sini turun lagi, jadi banyak banget yang enggak digunain. Nah terus juga kalau aku ngelihat tadi aku udah muterin itu kurang lebih nanti mungkin bisa jadinya tuh mungkin di angka 11 sampai 12 kamar untuk kondisi yang kayak gini ya. Cuman nanti yang dari atasnya kalau tadi teman-teman perhatiin itu tuh banyak banget kamar-kamar yang ukurannya cuma 5 meter persegi. Nah otomatis itu bakal banyak banget nanti ngebobok apa dinding-dindingnya untuk dijadikan
kamar mandi yang ada di dalamnya. Nah itu benar-benar makan biayanya cukup lumayan. Nah ini jadi masih jadi pertimbangan banget kalau misalkan diambil itu, karena terlalu banyak yang dirubah. Kalau teman-teman yang lihat yang lain itu, kalau aku beli rumahnya itu kadang-kadang benar-benar bangunannya udah enak gitu, untuk dijadiin kosan itu udah enak. Sebenarnya kalau bolong itu lebih enak lagi sih. Jadi bolong itu benar-benar kita mau sekat-sekatin sesuai dengan kebutuhan kita tuh lebih enak. Tapi kalau ini bakal banyak banget yang dirombak ya. Terus aku juga ngelihat ini pasti nanti rumahnya rumah agak tua, jadi plafonnya itu pasti harus diganti semuanya karena ini pasti masih pakai kayu. Jadi harus diganti ke aluminium dan itu biayanya juga cukup lumayan. So far ya mungkin kayak gini sih. Nanti kita coba lihat lagi beberapa rumah lainnya lagi. Kita survei nggak cuma satu. Nanti kita lihat juga di daerah-daerah sekitar sini itu ada kos-kosan atau enggak. Nah jadi kalau tadi udah hunting propertinya, biasa kalau aku ngeliatin properti nggak gitu lama sih, paling 10-15 menit itu udah selesai, udah bisa ngira-ngira. Nah nanti tinggal proses ngobrol sama ownernya. Nah kebetulan ownernya dari Jogja juga, jadi gampang banget buat ketemuinnya. Tapi sebenarnya aku lebih suka kalau misalkan ownernya bukan orang Jogja, karena biasanya dia nggak tahu harga pasarannya. Nah berhubung tadi udah ngeliat, biasanya apa sih yang aku lakuin? Biasanya aku muterin daerah sekitarnya itu banyak kos-kosan atau enggak, itu yang biasanya aku lakuin. Nah biasanya ini udah tahu kira-kira bisa dapat berapa kamar, kira-kira nanti omsetnya itu bakal jadi berapa kamar. Next tahap selanjutnya adalah kita ngelihat daerah sekitar ini kos-kosannya itu banyak atau enggak, terus marketnya itu bagus atau enggak. Nah itu ya biar jadi pertimbangan kita ketika nanti kita membeli itu, supaya omsetnya bisa tetap bagus. Jadi kita nanti muter-muter daerah sini juga. Terus biasanya gini, pastikan juga kalau teman-teman sudah ngobrol sama brokernya itu, pastikan teman-teman nanti kalau misalkan mau negosiasi harus sama brokernya. Jadi biasakan jangan ngobrolnya sama si brokernya, karena kalau aku ngelihat ngomong sama brokernya juga pengen jualan, brokernya itu akan ngebela ownernya juga gitu. Jadi kayak udahlah ownernya bisanya cuma segini, ini udah bagus banget gitu loh. Padahal kalau kita ngomong sama ownernya langsung kadang-kadang bisa dapat harga yang lebih murah. Kalau misalkan brokernya masih belum kalian kenal dan kalian nggak percaya, biasanya kalian bikin pertandatangan perjanjian aja. Kalau misalkan memang sudah terjadi pembelian, ya memang kalian harus membayar brokernya itu. Biasanya kecurigaan broker itu adalah kalian membeli tanpa sepengetahuan brokernya, nanti kalian nggak memberi komisi brokernya gitu. Itu sering banget terjadi. Jadi teman-teman nanti dibikin aja perjanjian kalau misalkan kalian yang beli atau saudara-saudara kalian yang beli, itu wajib banget tetap kalian harus bayar brokernya kan, karena mau nggak mau kalian juga nggak bisa dapetin properti yang bagus tanpa adanya broker juga. Nah jadi teman-teman, kita akan survei, ikutin aku cara surveinya gimana. Yuk let's go. Nah oke, jadi kita udah selesai muter-muternya, kita udah survei, kita ngelihat daerah sekitarnya seperti apa. Cuman ini kayaknya tuh dari tempatnya tadi untuk sampai ke tempat yang agak rame, tempat makannya, toko-tokonya itu kayaknya kurang lebih butuh sekitar 4 menit jalan naik mobil. Nah mungkin biasanya aku yang lakuin kayak gitu, habis itu nanti aku mungkin rundingan kira-kira habisnya itu bisa berapa, nanti tanya kontraktor, tanya arsitek juga. Setelah itu baru kita mutusin untuk negosiasi. Nah mungkin sekian videoku dari ini, karena videonya juga baterainya sudah mau lowbat, jadi kita sudahin videonya. Jadi kita nggak bisa kasih lihat full reviewnya kalau misalkan hunting lihat-lihat survei kompetitor itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau untuk ngelihat propertinya itu bisa jadi berapa kamar, kita langsung bisa ngelihat itu hanya sekali lihat sih aku biasanya. Jadi sekian videonya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, kalian bisa klik like, comment, dan subscribe video ini. Dan thank you for watching, and I'll see you in the next video. See ya guys!